Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Mukromin Fardoni Rizki, biasa dipanggil Mukromin dengan NIM 1122109191. Yang terhormat Bapak dosen, yaitu Bapak Halipi sebagai dosen mata pengampu SDM lanjutan. Kali ini saya ingin melakukan atau menjelaskan mengenai tentang tugas mengunjungi UMKM, yaitu mengenai tentang fotokopian. Videonya ada di sini. Dan itulah video kunjungan saya ke salah satu usaha UMKM ya, mengenai tentang fotokopian. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai tentang profil usaha fotokopian, yaitu merupakan jenis usaha yang memberikan layanan penggandaan dokumen dan pencetakan dokumen dalam berbagai format. Selain itu juga, usaha ini sering menyediakan layanan tambahan seperti penjilidan, laminasi, dan penyediaan alat tulis kantor atau yang sering kita sebut itu ATK. Peluang usaha ini cukup besar, terutama di area dekat kampus, sekolahan, perkantoran, dan lingkungan publik lainnya. Jadi memang fotokopi ini penting bagi kita ya, sebagai para pelajar, mahasiswa dari SD, SMP, SMA, universitas. Kalau kita buka usaha di tempat-tempat yang penuh tempat-tempat orang belajar lah gitu ya, terus perkantoran yang tentang pemberkasan, penjilidan, fotokopian, terus menjual pulpen, pensil lah, sebagai macam lah alat tulis komputer ya, itu yang memang menghasilkan yang sangat luar biasa. Dan kebutuhan kita sebagai pelajar sangat penting adanya usaha fotokopian, karena itu salah satu cara kita untuk mengerjakan tugas dengan cara ngeprint, penjilidan, dan lain-lainnya. Terus UMKM seperti fotokopi juga memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari, seperti fotokopi berkas. Kayak kalau misalnya kita buat KTP, biasanya ada tuh suruh persyaratannya fotokopi tentang kartu KK, kartu KTP, terus akte kelahiran. Dan itu juga memang sangat membantu masyarakat ya, karena dengan cara itu kita sangat mempermudah untuk menyimpan salinan-salinan berkas yang sangat penting. Banyak pelanggan yang datang dengan kebutuhan mendesak, misalnya untuk mencetak tugas, dokumen resmi, atau kebutuhan lainnya. Usaha ini biasanya dikelola oleh pemilik secara langsung ataupun dengan bantuan beberapa karyawan. Mengenai itu tergantung ya. Jika memang fotokopinya terlalu ramai, sering dikunjungi oleh pelanggan, oleh masyarakat, oleh mahasiswa, pelajar-pelajar, sehingga yang mempunyai atau memiliki usaha fotokopi itu sangat kerepotan sehingga butuh karyawan. Jadi itu tergantung dari kepribadiannya masing-masing sih kalau menurut saya ya. Di sini ada beberapa aspek saya mengenai tentang UMKM fotokopi. Yang pertama itu ada aspek pelatihan jika emang dia membutuhkan karyawan. Pelatihan menjadi salah satu komponen penting dalam usaha fotokopi. Di sini ada beberapa pelatihan. Yang pertama, pelatihan operasional mesin. Biasanya kalau ada fotokopian itu kan mengerjakan fotokopian itu pakai mesin. Terus kita ngetik juga pakai komputer. Terus ngeprint juga pakai printer. Jadi memang pelatihan tentang operasional mesin ini sangat penting bagi bos yang memiliki karyawan yang tidak paham cara memakai, bagaimana caranya memakai mesin fotokopi. Ngetik juga pakai komputer, terus ngeprint juga pakai printer.
Jadi apa ya, memang pelatihan tentang operasional mesin ini sangat penting bagi bos yang memiliki karyawan yang tidak paham cara memakai, bagaimana caranya memakai mesin fotokopian, terus mesin printer, mesin komputer, dan itu sangat penting menurut saya. Terus di sini juga ada pengelolaan dokumen digital. Pelatihan ini mencakup cara mengedit file digital menggunakan software dasar seperti Microsoft Word, Excel, dan hal ini penting untuk membantu pelanggan yang membutuhkan modifikasi pada dokumen sebelum dicetak. Memang kebanyakan pelanggan fotokopian itu datang untuk banyak tujuan sih. Ada yang minta dibikinin surat lamaran dengan cara diketik melalui Word ya, terus membuat laporan tentang keuangan yang dibuat pakai Excel, terus banyak lah ya mengedit foto, terus dan disitu sangat penting pelatihan, karena kalau kita tidak bisa menguasai aplikasi-aplikasi tersebut, teknik-teknik digital tersebut, itu sangat sangat susah untuk dibahas, susah untuk dilakukan. Makanya penting pelatihan dokumen digital ini, dan kita pun harus memahami mengenai tentang pengetikan, terus tentang titik koma, tanda seru, dan tanda tanyanya. Jangan sampai banyak kesalahan sehingga pelanggan kita tidak merasa puas atas pelayanan kita, atas pengerjaan yang sudah kita kerjakan gitu. Lalu ada tentang pelayanan pelanggan dalam usaha jasa seperti fotokopian. Interaksi dengan pelanggan sangat penting. Karyawan diajarkan bagaimana melayani pelanggan dengan ramah, memberikan solusi, dan menjaga kepuasan. Nah, memang bukan hanya di UMKM fotokopian ya, dari berbagai macam usaha-usaha pun kita harus melayani dan melakukan hal yang sangat positif kepada pelanggan, karena itu salah satu kepuasan dari pelanggan juga. Jangan sampai pelanggan ini merasa tidak puas atas pelayanan kita. Terus bagaimana kita cara mengajak dia berinteraksi, terus memberikan solusi apa yang dia mau, dan bagaimana kita harus paham itu. Terus di sini ada mengenai tentang manajemen waktu, karena pelanggan sering datang dalam jumlah besar, terutama pada jam sibuk. Memang kalau fotokopian di UMKM fotokopian itu kita terbatas waktu ya. Biasanya tuh dia rame di jam-jam kerja, dari hari Senin sampai hari Jumat biasanya dia rame, karena kan banyak pelajar-pelajar yang ngerjain tugas, terus mahasiswa juga banyak yang ngerjain tugas. Otomatis kan di hari-hari kerja ya, di hari-hari sibuk, apalagi Senin, Selasa ya kan, kita memang harus, dan mulai tentang jam mungkin harus buka lebih awal ya. Siapa tahu kan ada pelajar yang malamnya nggak sempat fotokopi atau ngeprint. Kalau kita buka lebih awal di pagi hari, pelajar tersebut bisa bisa mengerjakan terlebih dahulu sebelum berangkat ke sekolah atau ke universitasnya gitu. Kalau misalnya kita bukanya siang, ada pepatah sih, kalau kita buka siang nanti rezeki dipatok kaya. Ya intinya gitulah. Memang kita kalau buka usaha harus berangkat dari pagi, buka dari pagi sebelum matahari muncul, kita tutup sebelum matahari terbenam. Intinya kita harus buka lebih awal. Aspek disiplin kerja adalah elemen penting dalam keberhasilan operasional usaha fotokopi. Berikut beberapa aturan dan praktik yang biasa diterapkan. Kehadiran dan ketepatan waktu. Karyawan diharapkan hadir tepat waktu dan menjaga operasional toko. Hal ini penting untuk memberikan layanan maksimal kepada pelanggan, terutama pada hari-hari sibuk. Memang ya, kalau misalnya kita buka toko lebih awal, namun kalau karyawannya ngaret atau telat, susah, karena kita repot juga kalau misalnya membuka usaha sendiri lalu dengan pelanggan yang banyak, kita layanin hanya sendiri gitu. Jadi bisa menjadi antrian dan bikin pelanggan tidak puas, karena pelayanannya harus mengantri satu persatu. Sedangkan kalau misalnya kita mempunyai karyawan yang disiplin, sebelum toko buka dia sudah datang, ini lebih memudahkan kita sebagai yang punya usaha gitu. Lalu ya saran saya sih, kita harus
memberikan pelatihan tentang kedisiplinan kerja dengan cara ancaman. Jika memang dia selalu telat, mungkin kita harus dengan ancam dengan cara potong gaji mungkin agar dia bisa tepat waktu. Itu sih saran saya sih kalau menurut saya ya. Karena memang kalau misalnya orang itu tidak disiplin waktu, mau diancam apapun, mau dikasih tegas peraturan apapun, kalau memangnya telat sudah pasti telat. Di sini ada mengenai tentang disiplin kerja. Disiplin kerja adalah elemen penting dalam keberhasilan operasional usaha fotokopi. Berikut beberapa aturan praktik yang biasa diterapkan. Nah, ini yang tadi saya bahas. Terus ada kearifan dan kebersihan tempat kerja. Area kerja yang bersih dan rapi akan memberikan kesan profesional kepada pelanggan. Karyawan diwajibkan menjaga kebersihan mesin kerja dan area layanan. Memang ya, kita tuh harus punya toko harus bersih. Apalagi kita kan fotokopian yang dikunjungi oleh mahasiswa-mahasiswa, orang-orang perkantoran, yang mana orang-orang itu pasti menjaga kedisiplinannya, menjaga kerapihan. Terus kalau misalnya toko kita kotor, kita nggak membersihkan, terus bau, pelanggan pun tidak puas dengan apa yang kita lihat, apa yang dia lihat gitu, dengan kayak kotor nih itu misalnya ya kan, nggak mungkin dia bakal datang lagi selanjutnya di fotokopian itu, karena kita tokonya jorok, tidak pernah dibersihkan, atau sawang-sawang kayak sarang laba-laba di mana-mana, terus buku-buku berantakan, tidak tersusun, tidak rapi, terus disapu nggak pernah disapu sehingga sampah di mana-mana, bau. Itu sangat mengganggu menurut saya mengganggu pelanggan. Pandangan pelanggan pun pasti berbeda. Namun kalau toko kita bersih, wangi, pelanggannya rapi, ya itu pasti banyak itu pelanggan-pelanggan yang datang dan merasa puas kalau misalnya bersih ya, karena apik gitu, nggak kotor dan nggak jorok tuh. Kejujuran dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Karyawan diharuskan mencatat setiap transaksi dengan jujur, hal penting untuk menjaga kepercayaan antara pemilik usaha dan pelanggan. Jadi memang kita susah ya untuk mencari orang yang jujur itu, apalagi memang kalau kita asal mencari orang tanpa adanya pengetesan. Banyak sekali beberapa UMKM yang ketipu atau uangnya dibawa kabur oleh pekerjanya sendiri. Karena apa? Karena di situ tidak adanya kejujuran di dalam hati. Menurut saya ya, kita harus mencari orang yang jujur. Mungkin kita harus awasi agar tidak terjadi apa-apa. Namun kita tidak tahu sih bagaimana caranya mengetahui orang itu jujur atau tidak. Karena kan kita tidak bisa lihat ya. Dari tampangnya seperti orang benar, tapi di dalam hatinya kita nggak tahu seperti apa. Nah itulah makanya kita susah mencari orang jujur. Kita juga nggak boleh asal percaya, karena kita dapat pengalaman dari beberapa yang sudah dialami oleh rekan-rekan kita, yaitu para pengusaha juga yang sering ketipu, bahkan sampai jutaan sampai ratusan juta ya uang dibawa oleh pekerjanya. Kalau memang sudah jadi seperti itu, kita harus bagaimana? Makanya lebih baik kita jaga-jaga sedia payung sebelum hujan. Jangan sampai terjadi apa-apa pada usaha kita. Terus di sini standar kerja, semua dokumen harus dicek sebelum diserahkan kepada pelanggan untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam pencetakan atau penyediaan. Memang ya, kita harus lebih teliti terhadap pelanggan. Jika contohnya nih, pelanggan kita sedang mengerjakan makalah dari tugas universitasnya atau dari sekolahnya. Nah, kita tuh harus ngecek makalahnya ini sudah benar ataupun salah. Kita harus koreksi, kita harus tanya pelanggan. Contohnya, Kak, ini kayaknya penulisannya atau pengetikannya kayaknya sepertinya ada yang salah. Apakah boleh kita perbaiki gitu? Kalau kayak gitu pasti pelanggan juga puas. Oh iya, boleh Kak, silakan. Jadi nanti next time dia pasti bakal datang lagi. Karena apa? Karena kita juga saling mengoreksi gitu, memberitahu bahwa ini penjelasannya salah, ini pengetikannya salah, ini tanda di mananya salah, bagian apa salah. Jadi kita bisa lebih paham lah daripada pelanggan. Terus kita juga harus bisa
membuat makalah sendiri ya, takutnya ada namanya mahasiswa yang malas atau yang sibuk dengan dunianya sehingga dia tidak menyempatkan waktu untuk mengerjakan tugas sehingga dia tidak mengerjakan. Jadi kita kalau bisa di fotokopian ini membuka jasa pengerjaan tugas juga sih. Agar apa? Agar lebih memudahkan mahasiswa. Jadi tinggal kita kasih harga, misalnya per halaman tuh berapa duit, misalnya kerjain tugas makalah per satu halamannya itu misalnya 15.000 gitu, suruh bikin 15 halaman jadi 150.000 gitu. Kalau misalnya 15.000 dikali 10. Di sini ada aspek kedua yaitu aspek kompensasi karyawan usaha di fotokopi biasanya terdiri dari gaji pokok. Karyawan diberikan gaji sesuai dengan peraturan upah minimum atau kesepakatan awal. Dalam usaha kecil gaji sering disesuaikan dengan kapasitas usaha. Kalau misalnya menurut saya sih, kalau misalnya tokonya rame ya, usahanya rame, saya juga tidak sungkan-sungkan untuk memberikan gaji yang besar gitu. Ya tergantung lah ya, kita bisa melihat dari penghasilan ya, penghasilan sehari-harinya di toko itu. Kalau misalnya memang di toko itu rame, terus pelanggannya banyak, terus penghasilannya besar setiap harinya, saya berani menggaji besar untuk karyawan-karyawan yang bekerja di sana gitu, dengan kesepakatan awal gitu. Mungkin biasanya tuh 1 bulan pertama digaji kecil ya, karena apa? Karena kan belum melakukan pekerjaan atau bisa dibilang training dulu gitu. Nanti kalau misalnya memang ada peningkatan dalam bekerja sehingga melebihi target penjualan, target transaksi, itu bisa jadi tambahan buat dinaikkan gajinya. Bonus kerja, nah ini yang tadi gue bilang, kalau memang lebih dari target kita akan memberikan bonus kerja kepada pekerjanya. Di sini ada fasilitas tambahan. Beberapa usaha memberikan fasilitas tambahan seperti makan siang gratis, subsidi transportasi atau insentif lainnya. Kalau misalnya memang dia pakai kendaraan, kita akan berikan uang transportasi dengan harga. Terus penghasilannya besar setiap harinya. Saya berani menggaji besar untuk karyawan-karyawan yang bekerja di sana gitu, dengan kesepakatan awal gitu. Mungkin biasanya tuh 1 bulan pertama digaji kecil ya, karena apa? Karena kan belum melakukan pekerjaan atau bisa dibilang training dulu gitu. Nanti kalau misalnya memang ada peningkatan dalam bekerja sehingga melebihi target penjualan, target transaksi, itu bisa jadi tambahan buat dinaikkan gajinya. Bonus kerja, nah ini yang tadi gue bilang, kalau memang lebih dari target kita akan memberikan bonus kerja kepada pekerjanya. Di sini ada fasilitas tambahan. Beberapa usaha memberikan fasilitas tambahan seperti makan siang gratis, subsidi transportasi atau insentif lainnya. Kalau misalnya memang dia pakai kendaraan, kita akan berikan uang transportasi dengan harga. Terus penghasilannya besar setiap harinya. Saya berani menggaji besar untuk karyawan-karyawan yang bekerja di sana gitu, dengan kesepakatan awal gitu. Mungkin biasanya tuh 1 bulan pertama digaji kecil ya, karena apa? Karena kan belum melakukan pekerjaan atau bisa dibilang training dulu gitu. Nanti kalau misalnya memang ada peningkatan dalam bekerja sehingga melebihi target penjualan, target transaksi, itu bisa jadi tambahan buat dinaikkan gajinya. Bonus kerja, nah ini yang tadi gue bilang, kalau memang lebih dari target kita akan memberikan bonus kerja kepada pekerjanya. Di sini ada fasilitas tambahan. Beberapa usaha memberikan fasilitas tambahan seperti makan siang gratis, subsidi transportasi atau insentif lainnya. Kalau misalnya memang dia pakai kendaraan, kita akan berikan uang transportasi dengan harga. Saya berani menggaji besar untuk karyawan-karyawan yang bekerja di sana gitu, dengan kesepakatan awal gitu. Mungkin
Biasanya tuh 1 bulan pertama digaji kecil ya, karena apa? Karena kan belum melakukan pekerjaan atau bisa dibilang training dulu gitu. Nanti kalau misalnya memang ada peningkatan dalam bekerja sehingga melebihi target penjualan, target transaksi, itu bisa jadi tambahan buat dinaikkan gajinya. Bonus kerja. Nah, ini yang tadi gue bilang, kalau memang melebihi dari target, kita akan memberikan bonus kerja kepada pekerjanya. Di sini ada fasilitas tambahan. Beberapa usaha memberikan fasilitas tambahan seperti makan siang gratis, subsidi transportasi atau insentif lainnya. Kalau misalnya memang dia pakai kendaraan, kita akan berikan uang transportasi dengan harga. Terus penghasilannya besar setiap harinya. Saya berani menggaji besar untuk karyawan-karyawan yang bekerja di sana gitu, dengan kesepakatan awal gitu. Mungkin biasanya tuh 1 bulan pertama digaji kecil ya, karena apa? Karena kan belum melakukan pekerjaan atau bisa dibilang training dulu gitu. Nanti kalau misalnya memang ada peningkatan dalam bekerja sehingga melebihi target penjualan, target transaksi, itu bisa jadi tambahan buat dinaikkan gajinya. Bonus kerja. Nah, ini yang tadi gue bilang, kalau memang lebih dari target, kita akan memberikan bonus kerja kepada pekerjanya. Di sini ada fasilitas tambahan. Beberapa usaha memberikan fasilitas tambahan seperti makan siang gratis, subsidi transportasi atau insentif lainnya. Kalau misalnya memang dia pakai kendaraan, kita akan berikan uang transportasi dengan harga 2 kali dari harga BBM yang sekarang. Misalnya 1 liternya 12.000, berarti untuk bolak balik pakai 2 liter kita kasih uang transport sehari 24.000. Terus untuk uang makannya kita sediain, apa mau makan sendiri atau mau dibeliin catering gitu. Di sini juga ada penghargaan atas pencapaian, memberikan aspirasi kepada karyawan yang bekerja dengan baik seperti bonus. Tadi udah saya jelaskan, kesepakatan untuk belajar. Karyawan merasa puas jika diberikan pelatihan tambahan atau kesepakatan mengembangkan keterampilan. Jadi kita kalau misalnya bagus ya karyawannya, ya pasti kita akan tambahkan pelatihan, tambahkan wawasan, tambahkan relasi kepada karyawan itu. Memang sebenarnya tukang fotokopian ini juga nggak harus harus paham mengenai tentang digital gitu. Kita menggunakan Excel gitu, terus membuat lamaran CV gitu. Itu fotokopian itu harus bisa. Karena apa? Karena kita nggak tahu apa yang permintaan dari pelanggan gitu. Kalau misalnya kita nolak, itu salah satu ketidakpuasan dari pelanggan. Maka dari itu kita akan memberikan training tambahan kepada karyawan agar lebih memudahkan gitu ketika nanti ada pelanggan yang permintaannya aneh-aneh, seperti minta bikinin surat dokter mungkin. Ya kan kita nggak ada yang tahu lah ya. Namanya pelanggan datang berbeda tujuan dan meminta hal-hal yang sangat unik. Terus di sini ada untuk pengelolaan konflik yang baik di tempat kerja dapat mengurangi kepuasan kerja. Pemilik usaha harus pengelolaan konflik. Pemilik usaha harus mampu mengelola konflik dengan bijaksana. Memang kalau misalnya ada suatu permasalahan ya di toko, kita harus memberikan kebijaksanaan yang baik gitu. Tidak harus harus adil lah terhadap karyawan. Misalnya kalau kita mempunyai 2-3 karyawan, jangan hanya fokus pada satu karyawan, jangan hanya fokus kepada satu karyawan untuk dibangga-banggakan ke karyawan lainnya. Itu menurut saya tidak adil dan tidak akan menyelesaikan masalah seperti itu, dan bukan untuk memotivasi, yang ada malah bikin sakit hati. Berarti untuk bolak balik pakai 2 liter kita kasih uang transport sehari 24.000. Terus untuk uang makannya kita sediain, apa mau makan sendiri atau mau dibeliin catering gitu.
Di sini juga ada penghargaan atas pencapaian, memberikan aspirasi kepada karyawan yang bekerja dengan baik seperti bonus. Tadi udah saya jelaskan, kesepakatan untuk belajar. Karyawan merasa puas jika diberikan pelatihan tambahan atau kesepakatan mengembangkan keterampilan. Jadi kita kalau misalnya bagus ya karyawannya, ya pasti kita akan tambahkan pelatihan, tambahkan wawasan, tambahkan relasi kepada karyawan itu. Memang sebenarnya tukang fotokopian ini juga nggak harus harus paham mengenai tentang digital gitu. Kita menggunakan Excel gitu, terus membuat lamaran CV gitu. Itu fotokopian itu harus bisa. Karena apa? Karena kita nggak tahu apa yang permintaan dari pelanggan gitu. Kalau misalnya kita nolak, itu salah satu ketidakpuasan dari pelanggan. Maka dari itu kita akan memberikan training tambahan kepada karyawan agar lebih memudahkan gitu. Ketika nanti ada pelanggan yang permintaannya aneh-aneh seperti minta bikinin surat dokter mungkin, ya kan kita nggak ada yang tahu lah ya. Namanya pelanggan datang berbeda tujuan dan meminta hal-hal yang sangat unik. Terus di sini ada untuk pengelolaan konflik yang baik di tempat kerja dapat mengurangi kepuasan kerja. Pemilik usaha harus pengelolaan konflik. Pemilik usaha harus mampu mengelola konflik dengan bijaksana. Memang kalau misalnya ada suatu permasalahan ya di toko, kita harus memberikan kebijaksanaan yang baik gitu. Tidak harus harus adillah terhadap karyawan. Misalnya kalau kita mempunyai 2-3 karyawan, jangan hanya fokus pada satu karyawan, jangan hanya fokus kepada satu karyawan untuk dibangga-banggakan ke karyawan lainnya. Itu menurut saya tidak adil dan tidak akan menyelesaikan masalah seperti itu, dan bukan untuk memotivasi, yang ada malah bikin sakit hati. Saran dan masukan untuk mengembangkan usaha fotokopi berikut direkomendasikan yang diterapkan. Menurut saya sih saran dan masukan dari saya mengenai tentang fotokopian ya, yaitu harus meningkatkan tentang kualitas tentang digital ya, teknik-teknik digital, terus mesin-mesin yang digital agar lebih lengkap dan berkualitas ya, tidak seperti fotokopi lainnya, biar pesaing itu lebih mudah lagi dan pelayanan pun lebih puas karena kita di sini lengkap gitu. Mengenai tentang promosi, mungkin itu bisa promosi di media-media sosial seperti TikTok, Instagram, YouTube gitu. Terus kita juga bisa endorse tentang artis selebgram untuk melakukan kunjungan kepada usaha kita gitu kan. Jadi itu lebih memudahkan kita untuk memberitahu kepada masyarakat sekitar bahwa ada percetakan gitu yang terkenal, yang bagus, berkualitas dan lengkap. Jadi kebanyakan kan fotokopian itu hanya ada fotokopi terus jual materai, alat tulis komputer ya kan. Jadi kita harus membuka lebih beda, mungkin bisa bikin cetakan undangan, terus bikin buku sendiri, terus bisa cetak spanduk, jadi lebih lengkap sih. Jadi ketika ada kebutuhan mahasiswa yang butuh bikin spanduk, jadi biar kalian sih itu. Terus bisa bikin album atau foto studio, bisa jadi lebih lengkap dan lebih banyak sih. Mungkin itu aja sih penjelasan dari saya mengenai tentang usaha UMKM. Apabila ada perkataan salah mohon dimaafkan, karena saya juga masih dalam menuntut ilmu. Sekian dari saya Mukramin, terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.